Shalom, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita orang semua. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua, khususnya Jemaat Kefas, Agamua Wamena. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan dan pemeliharaan Tuhan, maka kita sampai detik ini bisa berada sebagaimana kita ada. Kita ada di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetapi juga pemulihan ekonomi. Di mana pandemi ini, COVID-19 ini melanda sebagian besar negara-negara di belahan dunia, tetapi juga di negara Republik Indonesia. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih terus memelihara kita. Tuhan pasti memelihara orang-orang yang senantiasa hidup menuruti perkataan-perkataan Tuhan Yesus Kristus, atau hidup menuruti firman Allah, dan yang menanti-nantikan Dia, menanti-nantikan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita ada dalam ibadah raya Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua, Jemaat Kefas di tanggal 1 Agustus tahun 2021. Saya diizinkan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan untuk menjadi penguatan bagi kita semua. Khususnya Jemaat Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua, tetapi juga untuk semua orang yang terus mengikuti channel Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua. Kesempatan ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang menolong kita, yang mengingatkan kita, yang memberi pengertian buat kita supaya di tengah-tengah pandemi atau kondisi pemulihan ekonomi, kita terus mengalami berkat-berkat sejati, berkat yang berasal dari Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa meminta pertolongan kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, hamba mengucap syukur dan berterima kasih di hari ini. Hamba boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu lewat channel Gereja Kasih Bapa, channel YouTube Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua, Jemaat Kefas. Hamba percaya melalui kecanggihan telekomunikasi dan YouTube ini akan ada banyak orang mengalami kuasa-Mu ketika mereka mendengarkan firman-Mu Tuhan dan hidup menuruti firman-Mu, maka mereka akan mengalami hidup dan hidup penuh kelimpahan. Di hari ini Tuhan, Engkau sendiri akan mengajarkan kami bagaimana kami akan memperoleh berkat-berkat yang sejati, yang berasal daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan diajarkan di tengah-tengah pandemi ini atau di tengah-tengah pemulihan ekonomi, bagaimana kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Lebih khusus di hari ini saya akan mengajarkan berkat terhadap rumah tangga. Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai dengan 6 menjelaskan bagaimana supaya keluarga itu menikmati berkat. Keluarga itu menikmati damai sejahtera Kristus Yesus Tuhan, dan damai sejahtera yang terjadi yang dialami dalam keluarga, yaitu bapa, mama, dan anak-anak, itu mereka bawa damai sejahtera itu kemanapun mereka pergi, terutama di gereja-gereja lokal, di komunitas-komunitas mereka, sehingga damai sejahtera itu mempengaruhi komunitas yang ada, dan juga gereja atau komunitas itu akan mempengaruhi kota
dan juga akan mempengaruhi provinsi dan juga mempengaruhi bangsa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Mazmur 128 menjelaskan dengan begitu jelas bagaimana supaya berkat atau damai sejahtera itu masuk. Bagaimana supaya damai sejahtera itu bekerja dalam sebuah rumah tangga. Dan untuk menjadi sepengetahuan jemaat, saya mau beritahu, suatu bangsa itu akan diberkati dimulai dari keluarga. Bagaimana caranya? Inilah sebabnya kita harus belajar kebenaran firman Tuhan dan kita ikuti caranya. Ketika kita tidak mengikuti kebenaran firman Tuhan, maka situasinya akan berbeda dan kacau. Tetapi kalau kita mengikuti cara atau kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sendiri sampaikan caranya, maka kita akan melihat bagaimana sebuah bangsa itu menikmati damai dan sejahtera Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata di ayat 1 di Mazmur pasal 128 berkata, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimulai dari setiap orang yang takut akan Tuhan. Apa artinya takut akan Tuhan? Saudara, saya membuat satu perkataan yang sangat simpel. Kita terkait takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya kita sadar bahwa Tuhan ada di mana-mana. Kalau kita sadar bahwa Tuhan ada di mana-mana, maka kita akan dijauhkan dari segala macam dosa. Ataupun dosa sedang mau menghantui kita atau mau mempengaruhi kita, tetapi karena kita sadar bahwa Tuhan ada di mana-mana, maka kita akan terhindar, bahkan kita takut untuk melakukan perbuatan dosa. Karena kita tahu bahwa Tuhan ada di mana-mana. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat disayangkan betapa banyak hari ini umat Tuhan, terutama orang Kristen, orang percaya, banyak orang yang tidak pernah sadar bahwa Tuhan ada di mana-mana. Buktinya apa? Terjadi perceraian. Buktinya apa? Terjadi korupsi. Buktinya apa? Pencurian di mana-mana. Dosa terjadi di mana-mana. Ini artinya ada banyak orang yang tidak pernah sadar Tuhan ada di mana-mana. Sampai ke titik komunitas-komunitas Kristen, sampai ke titik gereja-gereja Tuhan, ada banyak orang yang belum sadar juga bahwa Tuhan ada di mana-mana. Coba tanya sama saudara di sebelah, sampaikan begini, bahwa kau sudah sadarkah belum? Coba tanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belum sadar bahwa Tuhan ada di mana-mana, maka kita membiarkan diri kita untuk dicobai dan membiarkan diri kita melakukan perbuatan dosa. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa orang yang berbahagia atau orang yang diberkati dalam bahasa aslinya adalah orang yang takut akan Tuhan. Kalau orang itu dia sadar bahwa Tuhan ada di mana-mana, maka ketika dia menjalankan tugas, katakanlah sebuah proyek itu nilainya 1 miliar, dan di dalam 1 miliar itu keuntungannya mungkin beberapa ratus juta, dan selanjutnya dalam proyek itu dia harus mempunyai RAP, dan di dalam RAP itu dia harus mengerjakan sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam RAP itu, maka dia tidak akan menaikkan atau menurunkan untuk mencari untung. Kenapa? Karena dia sadar ketika dia tulis yang seharusnya nilainya 3, dia bikin 5 atau dia kasih kurang 1, dia sadar bahwa Tuhan ada, maka dia tetap pada nilai 3. Dia tidak akan mengurangi atau dia tidak akan menambah karena dia sadar. Demikian juga ada seorang pria atau bapak atau ibu yang berpergian meninggalkan keluarga. Katakanlah dia pergi ke suatu kota yang jauh daripada istri dan anak-anak, atau yang jauh daripada suami dan anak-anak.
Di sana dia diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang membuat dia bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi karena dia sadar bahwa Tuhan ada di mana-mana, maka dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa dikatakan berdosa. Dia bisa bercabul atau melakukan perzinahan, melakukan hubungan atau menginginkan hal-hal yang disebut dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu karena dia sadar bahwa Tuhan ada di mana-mana. Tetapi saya ulangi lagi, sangat disayangkan ada banyak orang hari ini yang tidak pernah sadar-sadar, yang tidak takut Tuhan, bahwa Tuhan ada di mana-mana. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama bahwa setiap orang, berarti saya, istri saya, anak-anak, dan semua pribadi lepas pribadi harus takut akan Tuhan. Harus sadar bahwa Tuhan ada di mana-mana. Dan yang kedua adalah yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Yang kedua saudara, kita harus takut akan Tuhan atau kita sadar bahwa Tuhan ada di mana-mana. Dan yang kedua adalah kita harus hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Apa jalan yang ditunjukkan Tuhan? Firman Allah. Semua firman Allah, hukum Taurat, perkataan-perkataan Tuhan Yesus, dan segala sesuatu yang terkandung dalam Alkitab yang adalah firman Allah, itu adalah jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menikmati berkat-berkat dari ayat 2, ayat 3, bahkan berkat-berkat itu akan mempengaruhi dan dicatat dalam ayat 5 sampai ayat 6. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua prinsip utama kita menikmati berkat-berkat sejati. Yang pertama adalah kita takut akan Tuhan. Kita sadar bahwa Tuhan ada di mana-mana. Dan yang kedua, kita hidup menuruti jalan yang ditunjukkan Tuhan. Kita hidup menuruti firman Allah. Saya mau beritahu, kesaksian kami dalam masa-masa pandemi ini, sudah 2 tahun berjalan ini, kami terus menikmati berkat-berkat. Damai sejahtera Allah senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Kami menikmati berkat-berkat sejati yang berasal dari Tuhan. Satu hal yang terpenting dalam pembacaan firman Tuhan ini, berkat sejati yang saya maksudkan adalah ketika kita hidup takut akan Tuhan dan hidup menuruti segala jalan yang ditunjukkan Tuhan, menuruti segala firman Tuhan, maka damai sejahtera Allah akan datang ke dalam rumah tangga kita. Dan ketika damai sejahtera Allah itu datang di dalam rumah tangga kita, maka saudara yang dikasihi Tuhan, berapapun pandemi yang akan terjadi, berapapun kondisi-kondisi dunia yang semakin merosot, berapapun kondisi ekonomi maupun pandemi dan kondisi-kondisi kritis dalam kehidupan kita di dunia, kita akan dilindungi, kita akan disertai, kita akan menikmati, semakin kita menikmati damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membahas berkat-berkat ketika kita takut akan Tuhan dan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan Tuhan, kita lihat pintu masuk. Bagaimana supaya berkat itu masuk? Atau siapa yang berkompeten untuk supaya damai sejahtera itu bisa masuk? Di ayat 4 berkata, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudara, dimanapun Anda berada, siapapun Anda, ketika Anda seorang laki-laki, maka Anda punya pengaruh, Anda sangat berkompeten untuk berkat sejati masuk dalam rumah tangga. Saudara, ketika saya mengerti ayat ini di tahun 2011, saya mengambil sikap bahwa saya adalah orang yang berkompeten. Ketika saya hidup dalam dosa, maka saya mengizinkan dosa itu masuk di dalam rumah tangga saya.
Istri akan bisa kena dosa, anak-anak akan kena dosa. Kenapa? Karena saya adalah orang yang berkompeten memasukkan berkat atau kutuk. Oleh dan sebab itu dimanapun Anda dimanapun Anda berada, seorang pria ataupun Anda itu seorang kepala rumah tangga, ketika Anda dilahirkan sebagai seorang laki-laki, Anda adalah imam. Anda adalah sumber. Anda adalah penopang. Anda adalah saudara yang dikasihi Tuhan, yang menentukan kemana Anda mau membawa sebuah rumah tangga. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Sesungguhnya orang laki-laki yang sadar Tuhan ada di mana-mana, dia akan diberkati. Dia akan menikmati damai dan sejahtera. Kenapa seorang laki-laki? Karena laki-laki diciptakan pertama kali oleh Tuhan. Tuhan menciptakan Adam, dan Adam adalah sumber. Saudara perhatikan perkataan ini. Tuhan adalah sumber, tanah adalah sumber, dan laki-laki adalah sumber. Ketika Adam melakukan dosa dan Hawa, maka Tuhan tidak mengutuk Adam, karena Tuhan tahu Adam adalah sumber. Tuhan mengutuk tanah. Akhirnya apa? Tanah itu terkutuk dan laki-laki itu tidak terkutuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seorang laki-laki dipulihkan Tuhan, kembali kepada Yesus, hidup menuruti perkataan Yesus, jadikan Yesus sebagai Tuhan dan penguasa tunggalnya, maka dia sementara mengizinkan hidupnya menyalurkan berkat sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya firman Tuhan berkata, sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, kalau di situ Anda seorang laki-laki, saya mau beritahu, Anda sangat berkompeten. Anda sangat-sangat punya pengaruh kuat untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi orang yang pertama yang menentukan berkat mau dimasukkan dalam keluarga atau kutuk. Oleh dan sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya mengerti tentang hal ini, maka saya mengambil sikap untuk jadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah hikmat sejati, maka seluruh perkataan-perkataan Yesus Kristus sudah seharusnya saya dan saudara yang adalah laki-laki harus hidup menurutinya. Supaya apa? Supaya Anda akan dipakai Tuhan untuk menyalurkan berkat sejati di dalam rumah tangga. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat apa yang kita peroleh ketika seorang laki-laki, seorang imam dalam rumah tangga, dia hidup takut akan Tuhan dan menuruti segala firman Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan menjelaskan di ayat 2, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Bagaimana sampai seorang laki-laki bisa memakan hasil jeripaya tangannya? Bisa bekerja dengan hasil jeripaya tangannya. Bukan dengan cara pencuri, korupsi, bukan cara memanipulasi data dan lain sebagainya. Bagaimana supaya seorang laki-laki itu dia dapat melakukan berusaha untuk memakan hasil jeripaya tangannya? Itu saudara, yang pertama dia harus menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia harus hidup menuruti perkataan Yesus. Maka secara otomatis dia akan memakan hasil jeripaya tangannya. Karena ketika dia mau diperhadapkan dengan korupsi, dia tidak akan korupsi. Ketika dia diperhadapkan dengan manipulasi data, dia tidak akan bisa memanipulasi data. Ketika dia diperhadapkan dengan dosa apapun, percabulan, perzinaan dan lain sebagainya, maka dia akan menolak. Kenapa dia menolak? Karena Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah dia terima dalam hidupnya, kuasa itu akan mengingatkan dia bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Maka dia sadar
bahwa Tuhan ada di mana-mana, maka dia tidak akan melakukan perbuatan dosa apapun. Ketika dia tidak melakukan dosa, maka dia sementara menurunkan sumber atau aliran berkat, bukan kutuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Baiklah keadaannya. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaannya. Dia akan sehat-sehat. Ada berapa banyak hari ini orang-orang, khususnya orang Papua, yang usianya di bawah 50, bahkan 50 lebih sudah meninggal. Meninggal dengan apa? Asam urat, stroke, stres, jantung, dan berbagai macam gagal ginjal dan lain sebagainya. Banyak penyakit-penyakit yang dialami oleh, saya bicara bahwa untuk semua orang banyak mengalami hal itu. Dan lebih khusus orang Papua mati di bawah usia 50 tahun. Bahkan lebih 50 sedikit sudah mati. Kenapa? Saya mau beritahu kebenaran ini. Itu karena dia tidak memakan hasil jerih payah tangannya. Kenapa dia tidak bisa tidak memakan hasil jerih payah tangannya? Kenapa dia memakan hasil yang bukan jerih payah tangannya? Karena apa? Dosa. Saudara, ketika ketika seorang sumber melakukan dosa, ketika seorang laki-laki melakukan dosa, dia masukkan kutuk dalam dirinya, tetapi kutuk itu akan masuk juga ke dalam istri dan anak-anak. Janganlah Anda heran kalau anak-anak Anda hari ini nakal. Anak-anak Anda hari ini terlibat dalam narkoba, terlibat dalam seks bebas, terlibat dalam percabulan, terlibat dalam segala macam dosa. Karena Anda tidak menjadi payung, Anda tidak menjadi pengayon, Anda tidak hidup dalam kebenaran dan ketulusan menyembah Tuhan dengan benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, penyebab orang mati adalah dosa. Tidak ada yang lain, saudara. Tuhan menjanjikan kita itu hidup 70 tahun di dalam kitab Mazmur. Tetapi akan lebih ke 80, bahkan bisa 90, 100 dan lain sebagainya. Bisa sampai 100 lebih. Kalau kita tidak hidup dalam dosa. Pria-pria Tuhan dimanapun Anda berada, Anda adalah sumber. Anda adalah penentu. Anda yang paling berkompeten untuk memasukkan berkat atau kutuk dalam rumah tangga. Saya mau beritahu, ketika Anda melakukan dosa, maka Anda memasukkan kutuk. Oleh dan sebab itu, jangan heran kalau ada banyak orang hari ini mati di usia 50, bahkan 50 lebih sedikit. Terus yang lain-lain ya paling masuk 50, 40 sudah mati. Kenapa demikian? Karena dosa. Kita harus berbicara dengan jujur karena saya lagi berbicara di hadapan Allah. Dan Allah mengingatkan saya untuk menyampaikan lebih khusus buat laki-laki Melanesia. Supaya Anda hidup dan bisa menikmati janji-janji Tuhan dan ketetapan-ketetapan Allah yang Allah sudah siapkan bagi orang Papua Melanesia. Kalau Anda hidup dalam dosa, maka Anda tidak akan pernah menikmati janji itu. Ingat bangsa Israel? Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir. Dan Tuhan menetapkan kemaksimalan mereka ada di Kanaan. Tetapi orang yang keluar dari Mesir mati semua di padang gurun. Kenapa? Karena mereka melakukan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Anda mau menikmati berkat Tuhan atau Anda mau membiarkan kutuk masuk dalam keluarga Anda? Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama, baiklah keadaan kita, berbahagialah kita, dan baiklah keadaan kita. Kalau kita hidup takut akan Tuhan dan hidup menuruti segala perintahnya. Lebih khusus seorang pria. Yang berikutnya saudara, firman Tuhan menjelaskan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Saudara, berkat yang kedua yang didapat oleh sebuah keluarga ketika seorang pria takut akan Tuhan, istrinya seperti pokok anggur. Mazmur menjelaskan istri seperti pokok anggur, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah menanam anggur di Wamena di sekitar tahun 2014 sampai dengan 2016 itu, saudara. Saya lihat pertumbuhan pohonnya begitu luar biasa dan dia mengeluarkan daun yang begitu banyak dan saya cium baunya tuh sangat semerbak, sangat bagus. Ketika seorang pria takut akan Tuhan,
aura istrinya itu menggambarkan aura-aura ilahi. Kenapa? Karena seorang pria yang takut akan Tuhan, dia adalah sumber, dia berhadapan dengan Tuhan. Dia terus membawa istri dan anak-anak kepada Tuhan. Dan dia menerima sumber berkat itu. Dan berkat itu tersalur ke lawan buat istri. Dan akhirnya kandungan istrinya itu menjadi kandungan yang diberkati Tuhan. Dan mengeluarkan anak-anak ilahi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Mazmur menuliskan istri seperti pokok anggur? Saudara, anggur adalah minuman yang dipakai oleh bangsa Israel. Suatu kebanggaan bagi orang Israel ketika membuat pesta dan anggur itu dipakai sebagai sesuatu yang luar biasa. Saudara, Yesus Kristus melakukan perjamuan kudus sebelum dia meninggalkan dunia ini dengan saudara-saudaranya, dengan murid-muridnya dalam pesta anggur pada waktu itu. Saudara, anggur sangat luar biasa dipakai oleh pemazmur untuk mengibaratkan seorang wanita yang suaminya takut akan Tuhan. Itu luar biasa sekali, saudara. Dia seperti pokok anggur yang subur. Pohon anggur yang subur itu, dia akan mengeluarkan buah-buah yang luar biasa. Dia akan menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Saudara, itulah sebabnya istri kita akan dilihat cemerlang, dilihat luar biasa, semakin cantik dan semakin sehat dan kuat, menjadi penolong buat kita. Berkat yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur mengatakan bahwa anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak seperti pohon zaitun, tunas pohon zaitun. Kenapa pemazmur mengatakan demikian? Saudara, ingat peristiwa air bah. Ketika peristiwa air bah, Tuhan menutupi bumi dengan air dan keluarga Nuh saja yang selamat. Saudara, di minggu kedua, ketika air sudah surut, Nuh melepaskan burung merpati, dan burung merpati itu dia pergi dan dia membawa sehelai daun zaitun. Saudara, apa artinya? Artinya pohon zaitun itu kuat. Dia bisa, dan dia pertama kali bisa tumbuh segar ketika 40 hari Tuhan mengizinkan air memenuhi bumi. Saudara, bagaimana dengan anak-anak dari seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, yang hidup menuruti jalan yang ditunjukkan Tuhan? Saudara, perhatikan, anak-anak kita akan kuat. Mereka tidak akan terpengaruh dengan kondisi hari ini. Kondisi nonton film porno dalam HP, dalam sinyal-sinyal internet. Mereka tidak akan terpengaruh dengan melihat TikTok yang tidak membangkitkan, tidak membawa kebaikan-kebaikan. Mereka tidak terpengaruh dengan minuman keras. Mereka tidak terpengaruh dengan seks bebas. Mereka tidak terpengaruh dengan segala macam narkoba dan segala macam pengaruh dunia yang merusak generasi. Kenapa? Karena ada seorang bapa yang takut akan Tuhan dan hidup menuruti jalan yang ditunjukkannya. Saudara, itulah kebenaran sejati yang kita harus ketahui dan kita harus pelajari sebagai seorang bapa. Hari ini saya mau tantang Anda, supaya Anda harus mengambil keputusan seorang laki-laki, seorang bapa, supaya Anda menjadi seorang yang berkompeten, yang mempengaruhi keluarga, dan keluarga itu akan menikmati berkat sejati. Karena berkat yang ketiga, anak-anak kita akan kuat. Mereka tidak akan terpengaruh dengan kondisi dunia. Mereka tidak akan tertarik karena mereka ada ditopang, dipele dan dilindungi oleh sumber Tuhan Yesus Kristus melalui seorang bapa yang takut akan Tuhan. Saudara, keluarga ketika takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati itu akan mempengaruhi gereja atau komunitas. Kiranya damai, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Sion berbicara tentang gereja. Kalau ada sebuah keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga ini mereka pergi ke gereja
Dan gereja itu pasti akan berdampak. Kenapa? Karena ada keluarga yang takut akan Tuhan. Kalau keluarga takut akan Tuhan, maka keluarga-keluarga ini akan datang ke gereja. Dan gereja itu akan punya pengaruh terhadap kota atau provinsi. Makanya firman Tuhan menjelaskan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem. Yerusalem ini adalah provinsi saudara. Dan saudara, ketika keluarga takut akan Tuhan, dia pengaruhi gereja, gereja akan mempengaruhi kota, kota akan mempengaruhi provinsi. Dan selanjutnya firman Tuhan berkata, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Negara akan diberkati. Wahai saudara kekasihku, bangsa Papua Melanesia, saya mau beritahu kebenaran ini. Ketika Anda mau lihat berkat di atas tanah yang Tuhan ciptakan begitu indah. Yang saya maksudkan adalah manusia-manusia yang hidup takut akan Tuhan. Keluarga-keluarga yang cinta akan Tuhan. Itu dimulai dari seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Dia akan mempengaruhi istri dan anak-anak. Mereka akan mempengaruhi, keluarga ini akan diberkati Tuhan, dan keluarga ini akan mempengaruhi gereja di mana mereka berada. Dan gereja ini akan mempengaruhi kota. Dan kota ini akan mempengaruhi provinsi. Dan provinsi akan mempengaruhi negara. Jadi sebuah bangsa akan diberkati Tuhan. Dimulai dari seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Oleh dan sebab itu, saya Arius Bisai, Penatua Gereja Kasih Bapa di tanah Papua, mengambil keputusan untuk takut akan Tuhan. Paling tidak, saya menikmati berkat-berkat sejati. Dan berkat-berkat itu saya menjadi saluran buat istri dan anak-anak. Semoga Anda diberkati dengan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Anda berada. Damai sejahtera Kristus menyertai saudara dan saya. Amin.